Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengadakan dan melangsungkan kegiatan penyuluhan terkait PP 23 tahun 2018. Saya, Maju Gunanda Buke, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, izinkanlah saya untuk menyampaikan penyuluhan pada pagi ini. Sering kali kita bertanya, untuk apakah uang pajak itu? Kemanakah uang pajak kita disalurkan? Pada slide ini, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa uang pajak yang kita bayarkan ke negara disalurkan ke pos-pos berikut. Ada ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, transfer daerah. Bahkan, dana desa yang Bapak dan Ibu bisa nikmati merupakan bersumber dari pajak yang Ibu dan Bapak bayarkan. Hal ini memberikan bukti bahwa pajak yang kita bayarkan akan kembali lagi kepada kita. Jadi kita mempunyai pandangan yang sama bahwa pajak itu oleh kita, dari kita, dan untuk kita. Sebelum PP 23 ini berlaku, cara penghitungan pajak UMKM bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto dikalikan norma penghitungan penghasilan neto dikurang PTKP lalu dikalikan tarif progresif sampai 30%. Lalu untuk badan, pertama, tentukan penghasilan bruto dengan metode pembukuan. Lalu hitunglah penghasilan kena pajak. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu lalu mengalihkannya dengan tarif 25%. Apabila mendapatkan fasilitas 31E, maka dikalikan tarif 12,5%. Mungkin bagi Bapak dan Ibu cara-cara ini terdengar sulit. Oleh karena itu, PP 23 ini hadir untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau tadi kan merupakan cara penghitungan pajak penghasilan UMKM sebelum tahun 2013. Nah, sekarang cara penghitungan pajak penghasilan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 baik kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto dikalikan tarif 1% dan bersifat final. Dan kabar baiknya lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini turun menjadi 0,5% melalui PP 23 tahun 2018. Jadi PP 23 tahun 2018 ini merupakan perubahan atas PP 46 tahun 2013 tadi. Lantas kenapa sih pemerintah menurunkan tarif 1% menjadi 0,5%? Yang pertama yaitu ingin mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal di Indonesia. Pemerintah di sini ingin merangkul sebanyak-banyaknya UMKM karena UMKM menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha. Yang kedua, memberikan keadilan. Pemerintah ingin pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, memberikan beban pajak yang kecil, hanya 0,5% Bapak dan Ibu. Yang ketiga, yaitu kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Benar, dengan metode pembukuan, Bapak dan Ibu akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dan di sini pemerintah memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk memahami cara-cara tersebut. That's why PP 23 tahun 2018 ini hadir. Yang keempat, yaitu memberi kesempatan berkontribusi bagi negara. Nah, saya ingat Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara kamu bisa berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan kepada negara kamu, yaitu apa? Pajak, 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 sebagai bukti cinta kita kepada negara Indonesia. Lalu yang terakhir, memberikan pengetahuan manfaat pajak bagi masyarakat itu menjadi meningkat. Kenapa? Dengan PP 23 2018 ini yang didengungkan secara terus-menerus akan membuka pengetahuan masyarakat terhadap manfaat pajak, yaitu bagi berlangsungnya pemerintahan di Indonesia menuju yang lebih baik lagi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai subjek pajak dan objek pajak dari PP 23 tahun 2018 ini. Nah, untuk subjek pajak yaitu yang pertama untuk orang pribadi dengan jangka waktu 7 tahun dan untuk badan terdiri dari 2, yaitu PT dengan jangka waktu 3 tahun dan CP, firma dan koperasi jangka waktunya adalah 4 tahun. Bapak dan Ibu di sini pasti bertanya, kenapa ada batasan waktu?
Karena di sini pemerintah ingin memberikan waktu kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Seiring usaha UMKM maju, diharapkan juga pengetahuan akan pajaknya meningkat. Dengan begitu, bisa menggunakan mekanisme umum atau dengan metode pembukuan. Lalu untuk objek pajaknya, yang pertama adalah penghasilan dari usaha. Misalnya, siapa? Ya, Bapak Budi misalnya memiliki usaha kelontong. Dari usaha kelontong tadi mendapatkan hasil penjualan. Hasil penjualan ini atau penghasilan dari usaha kelontong itu merupakan objek pajak dari PP 23 ini. Lalu ada omset. Omset atau peredaran usaha bahasa sederhananya adalah modal usaha ditambah keuntungan. Jadi misalnya Ibu Meli menjual bakso 10.000. Modal usahanya 6.000 dan keuntungannya ada 4.000. Nah, kalkulasi dari modal usaha dan keuntungan merupakan omset atau objek pajak dari PP 23. Saya harap Bapak dan Ibu dapat mengerti dari penjelasan saya. Lalu yang terakhir ada omset total. Misalnya Bapak Felix memiliki gerai atau toko, ada cabang dan ada pusat. Lalu ini ditotalkan menjadi objek pajak atau omset total dari penghitungan pajak UMKM PP 23 tahun 2018 ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu, terdapat pembatasan terhadap wajib pajak yang dapat menggunakan PP 23 tahun 2018 ini. Yang pertama yaitu wajib pajak yang dikenai PPh pasal 17 atau yang menggunakan mekanisme perpajakan secara umum. Yang kedua yaitu wajib pajak badan yang mendapat fasilitas 31A Undang-Undang PPh dan yang mendapat fasilitas PP nomor 94 tahun 2010. Hal yang ketiga yaitu BUT untuk usaha tetap. CP atau firma yang dibentuk wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus juga tidak boleh menggunakan PP 23 tahun 2018 ini Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya apa sih? Yaitu seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan, arsitek itu tidak boleh menggunakan PP 23 apabila membentuk sebuah CP atau firma. Karena mereka tidak terikat kerja alias independen dalam pekerjaannya. Lalu yang jasa sejenis hubungan pekerjaan bebas ya seperti tadi Bapak dan Ibu, seperti dokter, notaris. Dokter memberikan jasa pengobatan, notaris menghasilkan produk yang berupa akta notaris, legalisasi, itu tidak boleh menggunakan PP 23 tahun 2018 ini. Sehingga jelas batasan terhadap WP yang tidak boleh menggunakan PP 23 tahun 2018 ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sampailah kita ke slide terakhir dari sosialisasi PP 23 tahun 2018 ini. Hal yang perlu Bapak dan Ibu ingat adalah cara penghitungan pajak penghasilan UMKM bagi wajib pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan, yaitu dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif 0,5% bersifat final. Pelunasannya ada dua cara, yaitu setor sendiri dan yang kedua dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Demikianlah kegiatan penyuluhan PP 23 tahun 2018 ini. Terima kasih buat kehadiran dan pertanyaan yang Bapak dan Ibu ajukan. Selepas kegiatan penyuluhan ini, saya mendoakan usaha Bapak dan Ibu sekalian untuk semakin maju lagi ke depannya, sehingga penerimaan negara juga meningkat dan pembangunan dapat terus terlaksana. Akhir kata, saya Maja Gunanda Bukde, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, mengucapkan terima kasih dan mengundurkan diri. DJP kuat, Indonesia maju!